Dan seorang muslim yakin bahwa yang mewajibkan puasa Ramadan Allah SWT adalah juga yang mewajibkan kewajiban menegakkan khilafah. Dan perlu diingat bahwa khilafah itu bukan sekedar fardu kifayah, tetapi juga tajul furud, dia adalah mahkota kewajiban. Apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara yang Allah SWT, ada pertanyaan penting adalah apa tanggung jawab umat Islam untuk mengembalikan tegaknya khilafah di muka bumi. Saudara-saudara yang Allah SWT, pertama harus ditegaskan bahwa menegakkan khilafah ini merupakan perkara kewajiban, hukumnya fardu kifayah. Tentang wajibnya khilafah ini bukan sesuatu yang patut diperdebatkan karena dalilnya sangat banyak, baik dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' sahabat, dan oleh karena itu para ulama pun sepakat tak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya khilafah ini. Di antara yang berkata demikian adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam Syarah Muslim dia mengatakan wa ajma'u ala annahu yajibu alal muslimina nasbu khalifah. Perlu mengatakan bahwa mereka berijma', dalam hal ini adalah al-ummah atau al-muslimin, seluruh kaum muslimin bersepakat ala annahu yajib, bahwa wajib alal muslimin apa itu? Nasbu khalifah, mengangkat seorang khalifah. Ini adalah perkataan yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa tak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahkan dari umat ini tentang wajibnya khilafah. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang harus dilakukan, apa tanggung jawab kaum muslimin, dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kewajiban tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa itu fardu? Fardu adalah salah satu hukum yang 5 dalam Islam. Dalam Islam ada 5 hukum taklif atau taklifi, yakni fardu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Fardu adalah perkara yang diperintahkan Allah SWT yang tatkala dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan pelakunya mendapatkan dosa. Itulah definisi fardu. Oleh karena itu ketika kaum muslimin menyadari bahwa ini adalah fardu kifayah atas mereka, maka semestinya kaum muslimin tidak akan mau berhenti, tidak akan mau kecuali berupaya dan berjuang untuk menegakkan. Sebagaimana fardunya puasa pada bulan Ramadan ini. Meski beda fardu kifayah dan fardu ain, tetapi di aspek kefarduannya sama. Samanya adalah ketika kewajiban itu tidak dikerjakan berimplikasi kepada dosa. Ini kesamaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Ketika belum ditunaikan, maka berimplikasi kepada dosa. Seorang muslim misalnya ketika bulan Ramadan seperti ini, mereka tidak akan mau kecuali berpuasa. Mereka tidak akan mau dihambat, dilarang ketika mereka berpuasa. Mereka akan melawan, bahkan melakukan berbagai macam tindakan supaya kewajiban ini bisa dikerjakan. Demikian juga ketika menegakkan khilafah itu diyakini sebagai sebuah kewajiban, maka umat Islam akan
berjuang keras, berupaya sungguh-sungguh untuk mengembalikannya kembali dalam kehidupan dunia. Karena mereka tahu jika mereka abai, menelantarkan, apalagi menyepelekan, maka itu akan berimplikasi kepada dosa atas mereka. Dan seorang muslim yakin bahwa yang mewajibkan puasa Ramadan, Allah SWT, adalah juga yang mewajibkan kewajiban menegakkan khilafah. Dan perlu diingat bahwa khilafah itu bukan sekedar fardu kifayah, tetapi juga tajun furud. Dia adalah mahkota kewajiban. Apa maknanya? Disebut tajul furud adalah dengan khilafah berbagai macam kewajiban bisa tertunaikan. Ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang hudud, ayat-ayat tentang penjagaan perbatasan, ayat-ayat tentang pelaksanaan seluruh hukum Islam itu hanya akan bisa dilaksanakan ketika ada khilafah. Dan ketika khilafah tidak ada, maka seperti yang kita saksikan saat ini, syariat Islam tak bisa dikerjakan. Itulah karenanya, maka ketika kita umat Islam mengabaikan kewajiban menegakkan khilafah ini, bukan hanya mengabaikan satu kewajiban, yakni menegakkan khilafah, mengangkat seorang khalifah, tapi juga akan mengabaikan berbagai kewajiban yang lain. Termasuk saat ini adalah menjaga negeri-negeri Islam. Kita tahu misalnya seperti sekarang, kaum muslimin di Palestina, tanah mereka dirampas, darah mereka ditumpahkan, negeri mereka dijajah, tak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Maksud saya, mereka tak bisa menyelesaikan problem ini, karena memang ini tidak bisa dilakukan kecuali persatuan umat Islam dalam naungan khilafah. Dengan khilafah, maka persoalan Palestina misalnya bisa dituntaskan. Tetapi kita lihat bagaimana tanpa khilafah, umat Islam menyelesaikan perkara Palestina sudah bertahun-tahun pun tidak mampu. Bahkan yang terjadi untuk menyelesaikan Palestina harus membebek dengan negara-negara kafir penjajah, mengikuti arahan mereka. Bahkan hanya sekedar membagi wilayah dua saja mereka keberatan. Tetap Palestina tetap menjadi kekuasaan kafir penjajah. Ini adalah akibat ketika umat Islam hidup tanpa khilafah. Sekali lagi bahwa Ramadan, ketika kita bersemangat mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka seharusnya taat juga memperjuangkan tegaknya khilafah yang dengannya seluruh syariat Islam dapat diterapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.